Shalom saudaraku semua. Terpujilah Tuhan, kita boleh ada sebagaimana ada pada malam hari ini untuk boleh cakap-cakap tentang kebenaran firman Tuhan, cakap-cakap apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita dan apa yang Tuhan mau kita ambil, kita lakukan, sehingga kita memperoleh damai sejahtera, kita boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Saudaraku, beberapa waktu yang lalu ada di masyarakat dihebohkan dengan pemberitaan tentang salib. Bahkan menjelang perayaan 17 Agustus kemerdekaan kita, ada banyak orang komplain dengan hanya logo karena di sana ada berbentuk salib katanya. Namun saudara, saya rindu berbagi bagi kita hari ini, yaitu tema kita adalah bahwa pemberitaan salib sesungguhnya itu adalah kekuatan Allah. Apa maksudnya? Pemberitaan salib atau penampakan, memperlihatkan salib, itu adalah kekuatan Allah bagi orang yang percaya, yang mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Mari kita lihat dulu kebenaran firman Tuhan ini dari kitab 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. Saya baca untuk kita. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Saudara, pemberitaan salib, memperlihatkan salib, menyatakan salib, itu bagi dunia, bagi orang-orang yang akan binasa, bagi orang-orang yang tidak akan memperoleh apa yang telah disediakan Allah, itu adalah kebodohan. Tapi bagi kita yang percaya, itu adalah kekuatan Allah. Apa maksudnya? Semua apa yang sudah dijanjikan Tuhan, semua apa yang sudah disediakan Tuhan bagi umatnya, itu akan bisa terrealisasi, bisa diterima oleh umat manusia jika mereka bisa melihat salib itu. Jika mereka percaya mendengar akan salib Kristus. Saya tidak mau bahas panjang lebar tentang pemberitaan salib adalah kebodohan bagi yang akan binasa. Yang mau kita renungkan pada malam hari ini adalah pemberitaan salib bagi kita yang akan memperoleh apa yang Bapa sudah sediakan, apa yang sudah Tuhan sediakan. Ada banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan membuat tema ini, yaitu berkat-berkat Abraham. Semua senang, kita senang ketika kita diperhadapkan, diperlihatkan, dijanjikan, diberikan menjadi waris daripada berkat-berkat Abraham. Namun saudaraku, malam hari ini kita akan merenungkan bagaimana rencana ilahi, bagaimana rencana Tuhan, bahwa berkat Abraham itu akan kita terima, akan kita nikmati di dalam kehidupan kita. Jadi saudara, pemberitaan salib adalah kekuatan Allah. Di dalam kitab Roma pasal 1 juga di sana kita temukan yang merupakan kekuatan Allah adalah Injil. Injil itu adalah kekuatan Allah. Dalam ayat ini renungan kita malam hari ini, pemberitaan salib adalah kekuatan Allah. Itu dapat kita artikan bahwa Injil itu inti pemberitaannya adalah salib Kristus.
Injil itu yang adalah kekuatan Allah. Isinya adalah salib Kristus. Isinya adalah bagaimana Yesus melakukan supaya berkat-berkat yang Allah sediakan sampai kepada umat manusia. Di dalam kitab Galatia pasal 3 dikatakan Yesus melakukan supaya berkat Abraham sampai kepada manusia. Yesus melakukannya, Yesus telah melakukannya di atas kayu salib supaya berkat-berkat Abraham bisa kita miliki, bisa kita nikmati di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, kapan mulai diberitakan tentang salib ini secara jelas? Kapan pemberitaan salib ini dengan jelas diberitakan oleh Tuhan? Saudaraku, saat Abraham percaya dengan iman, walaupun segala sesuatunya tidak mungkin, sebab Tuhan bilang, Abraham, lihat bintang di langit, hitunglah jika engkau dapat menghitungnya. Maka sebanyak itulah anak-anakmu, keturunanmu kelak. Saudara, Allah menuntun Abraham keluar dari kemahnya. Dia bawa keluar dan Allah suruh lihat ke atas, lihat ke langit, hitung bintang itu. Demikianlah banyaknya anak cucumu kelak. Apakah Abraham bisa menghitungnya? Tidak bisa. Tidak bisa dihitung. Namun Abraham percaya bahwa dia akan memiliki keturunan sebanyak bintang yang di langit, sebanyak pasir di tepi pantai. Dia percaya. Oleh karena percaya inilah, maka itu diperhitungkan sebagai kebenaran bagi Abraham. Sehingga Allah berjanji, aku akan memberkati anak-anakmu, cucumu. Engkau akan menjadi bapa berkat. Dan berkat inilah yang dilakukan Yesus Kristus supaya itu bisa digenapi di dalam kehidupan umat manusia. Mari kita lihat saudaraku, berita salib ini diperlihatkan dari kitab Kejadian pasal 48 supaya kita nanti boleh menikmatinya, boleh digenapi di dalam kehidupan kita. Kejadian pasal yang ke-48 ayat 12 ayat 14, kita mulai dari 14. Kejadian 48 ayat 14 mulai saya baca untuk kita. Tetapi Israel mengulurkan tangannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye. Jadi tangannya bersilang, walaupun Manasye yang sulung. Sesudah itu diberkatinya lah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Perhatikan saudaraku, Israel di masa tuanya, di masa-masa akhir hidupnya di bumi ini, dia memberkati Yusuf anaknya di tanah Mesir. Saudaraku, kita lihat bagaimana peristiwa salib dimunculkan di sana. Kita lihat penampakan salib dimunculkan di sana. Saudara, ketika Yusuf berada di hadapan Yakub, Yusuf berada di hadapan Israel bapaknya, dia membawa anaknya ke depan Israel. Inilah
anak-anak yang kudapatkan di Mesir ini Bapa. Yang tua, yang sulung bernama Manasye, adiknya bernama Efraim. Dia bawa anak ini ke hadapan Yakub. Dia bawa anak ini ke hadapan Israel supaya Israel memberkatinya. Saudaraku, apa yang Yusuf lakukan? Yusuf membuat Manasye di sebelah tangan kirinya, Efraim di sebelah tangan kanan. Harapan Yusuf supaya Yakub dengan mudah meletakkan tangan kanannya di atas kepala Manasye, dan di atas kepala Efraim tangan kirinya. Sebab Yusuf mau yang terutama itu diletakkan di atas kepala Manasye, yang utama diletakkan di atas kepala Efraim. Tapi apa yang terjadi saudara? Yusuf sudah melakukan bagiannya, usahanya, apa yang dia pandang baik untuk memperoleh berkat-berkat bagi anaknya. Tapi Yakub yang sudah tua, yang sudah rabun penglihatannya, justru meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, tangan kirinya di atas kepala Manasye, sehingga formasi tangan Yakub saat hendak memberkati itu membentuk formasi silang, salib. Saudaraku, saat ini terjadi di ayat berikutnya, kita perhatikan saat Yakub meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, Yusuf membantah, Yusuf menegur bapaknya. Bapa, inilah yang tertua, Manasye. Tidak baik Bapa meletakkan tangan kanan Bapa di atas kepala Efraim. Tapi letakkanlah, sembari Yusuf mau merubah formasi silang, Yusuf mau merubah formasi salib supaya berkat diturunkan. Yakub berkata, anakku, aku tahu ini yang sulung, ini adiknya. Aku tahu itu. Tapi demikianlah harus terjadi. Saudaraku, bahkan hari ini saudara, ketika firman ini berkata, renungan kita ini berkata hari ini, ketika pemberitaan salib diberitakan di mana-mana, ada banyak orang menjadi segan, menjadi takut memberitakannya. Sebab apa? Dunia memandang itu adalah suatu kebodohan. Itu tidak lazim. Apalagi ada banyak orang nggak percaya, saudara. Ada banyak orang menolak tentang salib. Sehingga kadang-kadang orang percaya pun menjadi enggan untuk memberitakan salib. Padahal rahasia daripada berkat Abraham ada pada salib. Galatia 3 mengatakan, Yesus melakukannya di atas kayu salib supaya berkat Abraham diturunkan, supaya berkat Abraham sampai kepada anak-anak manusia. Bahkan banyak orang yang mengolok-olok salib, saudara, hari ini. Banyak orang mengolok-olok salib. Banyak orang mempertanyakan, meragukan tentang salib. Bahkan lebih keji lagi, dilakukan penghinaan-penghinaan tentang salib. Saudaraku yang kekasih, orang-orang bodoh, orang-orang yang menolak pemberitaan, orang-orang yang tidak mau melihat formasi salib itu
itu adalah orang-orang bodoh yang memang akan binasa. Tapi bagi kita, bagi orang-orang percaya, pemberitaan salib adalah kekuatan Allah untuk memberkati saudara dan saya. Pemberitaan salib adalah kekuatan Allah untuk supaya kita boleh meraih, menggapai apa yang Bapamu sediakan bagimu, yang disebut dengan berkat-berkat Abraham. Saudara, biarkan demikian anakku, kata Yakub kepada Yusuf. Sebab demikianlah, mari kita lihat dulu ayat 20. Lalu diberkatinyalah mereka pada waktu itu, katanya, dengan menyebutkan namamulah orang Israel akan memberkati. Demikianlah Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Perhatikan saudara, demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Didahulukannya Efraim daripada Manasye. Saudara tahu apa maksudnya? Inilah yang dikatakan Yesus saat orang-orang menunjukkan kekhawatirannya. Di dalam Injil dikatakan, jangan kamu khawatir, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua itu yang dicari-cari oleh bangsa-bangsa di dunia ini akan ditambahkan kepadamu. Saudara, demikianlah didahulukannya mencari kerajaan Allah, maka semua kekayaan yang di dunia ini yang memang Bapamu tahu engkau membutuhkannya, itu akan ditambahkan. Apa artinya? Yang terutama adalah cari kerajaan Allah. Yang utama adalah menerima apa yang ada di dunia ini yang disediakan Bapamu. Saudaraku, perhatikan, demikianlah didahulukannya menyebutkan nama Efraim daripada Manasye. Saudaraku, Efraim, saudara tahu, saat Yusuf telah diangkat menjadi orang kedua, orang nomor 2 di Mesir, menjadi penguasa di Mesir, diberikan juga istri baginya. Lalu dari sana dialah memperoleh kedua anak ini. Yang pertama namanya Manasye, yang kedua namanya Efraim. Kenapa Yusuf mengatakan Manasye? Kenapa Yusuf membuat nama anak itu Manasye? Firman Tuhan mencatat, karena Allah telah membuat aku lepas dari kesukaranku dan lupa rumah Bapakku. Perhatikan saudara, lepas dari kesukaran dan lupa rumah Bapakku. Kenapa Yusuf merasa lepas dari kesukaran? Iya, karena dia mengalami kesulitan hidup, kesukaran hidup, di penjara, difitnah. Lalu kemudian dia diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dia menjadi orang yang hebat di Mesir. Dia orang terkenal di Mesir. Dia orang kepercayaan Firaun di Mesir. Sehingga dia lupa rumah bapaknya. Lupa dia persaudaraannya. Lupa dia keindahan di rumah bapaknya. Dan aku lepas dari kesukaranku. Saudara, Manasye artinya lupa rumah bapa, selesai atau lepas dari kesukaran. Kesukaran hidup. Ada banyak orang hari ini saudara lupa rumah bapa,
lupa Tuhan, lupa siapa yang memberkatinya, lupa rumah Bapa, karena dia sudah lepas dari kesukaran-kesukaran hidup. Itulah artinya Manasye. Efraim, karena Allah telah menolong aku di dalam sengsaraku dan aku memperoleh anak. Itu artinya Efraim. Aku memperoleh anak dan Tuhan Allah telah menolong aku dari sengsaraku. Perhatikan, sengsara, lepas dari kesengsaraan. Kalau Manasye kesukaran, Efraim kesengsaraan. Kalau kesukaran itu bisa digunakan penyelesaiannya dengan menggunakan akal, ilmu, tapi kesengsaraan itu harus ada penolong di sana. Harus ada juru selamat di sana. Dikatakan, aku beroleh anak dan aku dilepaskan dari kesengsaraanku. Itulah Efraim. Itu sebabnya dikatakan oleh Yakub, biarkan, ini yang terutama, tangan kanannya diletakkan di kepala Efraim, tangan kirinya diletakkan di kepala Manasye. Ini yang terutama, engkau harus memperoleh anak. Siapa yang memperoleh anak, siapa yang memiliki anak, dia memiliki hidup. Itulah sebabnya Tuhan katakan di dalam Yohanes 3:16 itu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya. Jadi yang dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal 5 itu, siapa yang memiliki anak memiliki hidup. Itu artinya siapa yang menerima apa yang dikaruniakan Allah, seorang anak, dia memiliki hidup. Sehingga yang terutama itu adalah di kepala Efraim. Yusuf memperoleh anak di tanah Mesir dan aku lepas dari kesusahanku. Setelah itu maka diberkatilah Manasye, yaitu berkat-berkat apa yang dimiliki oleh dunia ini, apa yang kau perlukan di dunia ini. Bukankah itu yang Yesus katakan? Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan bagimu. Dan kerajaan Allah itu rajanya Yesus Kristus. Buat Yesus yang memerintah di dalam kehidupanmu, maka semua itu akan ditambahkan bagimu. Perhatikan saudara, kita kembali ke ayat 15, Kejadian pasal 48 ayat 15. Setelah Yakub meletakkan tangan kanannya di kepala Efraim, tangan kirinya di kepala Manasye, membentuk formasi silang, membentuk formasi salib. Kita lihat ayat 15 apa katanya. Sesudah itu, perhatikan, sesudah formasi tangan Yakub di kepala Manasye dan Efraim membentuk silang, salib, maka ayat 15 berkata, sesudah itu diberkatinya lah Yusuf. Perhatikan, tangan di atas kepala Manasye dan Efraim, tapi berkatnya berkat Yusuf. Berkat Yusuf, bukan berkat untuk Manasye dan Efraim, tapi berkat untuk Yusuf. Saudara, yang melihat formasi salib itu siapa? Yusuf. Yang melihat formasi salib itu, bahkan Yusuf mau mengubahnya. Bahkan Yusuf, Bapak tidak baik begini, ini yang sulung, pindahkan tanganmu. Tidak anakku, tidak, harus seperti itu. Ayat 20 tadi, sebab demikianlah caranya umat Israel memberkati. Cara memberkati yang Tuhan mau hari ini adalah dengan formasi salib. Bagaimana berkat Abraham akan turun jika formasi salib itu diperlihatkan?
Bagaimana memperlihatkannya? Carilah dahulu yang terutama, baru yang utama. Di atas kepala Efraim dulu, baru kepala Manasye. Yang di sebelah kanan dulu cari, baru yang sebelah kiri. Namun sekarang ada banyak orang berdalih, saudara. Kalau aku nanti udah sukses, kalau uangku sudah banyak, kalau hartaku sudah banyak, kalau aku udah lepas dari kesukaranku itu, baru aku akan datang ke rumah Tuhan. Baru akan beribadah dengan benar. Baru aku akan mulai mencari Tuhan. Tuhan nggak begitu. Yang Tuhan mau nggak seperti itu. Yang Tuhan mau adalah carilah dahulu kerajaannya. Carilah dahulu yang terutama itu, yaitu anak yang diberikan oleh Bapa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya menerimanya menjadi anak-anak Allah, menjadi ahli waris Allah, menjadi orang-orang yang akan menerima apa yang sudah Bapa sediakan. Jadi saudara, itu cara memberkati yang diajarkan kitab suci, yang diajarkan firman Tuhan bagi kita. Tidak boleh lepas dari pemberitaan salib. Tidak boleh lepas dari penampakan salib di dalam kehidupan kita. Penampakan salib itu adalah mengambil yang terutama dulu, baru kemudian menyusul yang utama. Efraim dulu disebutkan, baru Manasye. Saudaraku, sebelum berkat itu kepada Efraim dan Manasye, di ayat 15 tadi, berkat apa itu yang diperlihatkan? Berkat apa yang diperlihatkan kepada Yusuf? Demikian firman Tuhan. Sesudah itu diberkatinya lah Yusuf, katanya, selagi tangannya di atas Efraim dan Manasye, diberkatilah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Berkat gembala diberikan, berkat gembala dianugerahkan. Masih ingat kita semua Mazmur pasal 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Saudara, Tuhan menjamin, Tuhan sudah menyediakan, Tuhan sudah berjanji akan memberikan berkat-berkat gembala, berkat-berkat yang engkau butuhkan di bumi ini. Apa kebutuhanmu, Tuhan tahu. Bapamu tahu apa yang saat ini kau butuhkan. Namun Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah dahulu yang utama itu. Maka lihat apa yang dikatakan di dalam Galatia pasal 3 itu. Yesus telah melakukannya di atas kayu salib, supaya berkat Abraham kita miliki. Galatia 3 ayat 13 dan 14. Yesus telah melakukannya supaya berkat Abraham sampai kepada kita. Itu yang pertama. Saudaraku, yang kedua, salib, pemberitaan salib adalah kebodohan bagi yang akan binasa dan kekuatan Allah bagi kita yang percaya. Mari lihat peristiwa yang kedua saat Allah memperlihatkan salib Kristus. Di dalam kitab Bilangan di sana dikatakan saat orang Israel sedang ada di perjalanan menuju tanah Kanaan,
ada banyak ular tedung yang mematuk orang-orang Israel. Bahkan sudah banyak yang mati, sudah banyak yang menjerit ketakutan. Umat berkata kepada Musa, Musa, berdoalah kepada Tuhan supaya kami boleh selamat. Saudaraku, hari ini pun sama, di zaman kita ini pun sama. Ada banyak orang percaya yang sedang katanya berjalan di dalam tuntunan Tuhan menuju tanah Kanaan, tapi banyak yang disengat ular hari ini. Ada banyak yang kena sengat si iblis, si ular tua itu, sehingga banyak kematian. Bahkan di tengah-tengah masalah yang sedang menakutkan ini, ada banyak orang mencari jalan keluar, pergi ke orang-orang pintar, pergi ke dukun, pergi kemana-mana supaya boleh selamat. Pergi ke dukun, pergi ke ahli nujum, pergi ke orang pintar supaya memperoleh apa yang disebut berkat yang utama, supaya memiliki kekayaan, supaya memiliki harta, supaya memiliki jabatan, supaya memiliki pekerjaan. Dia mencari ke tempat orang-orang ahli nujum, orang-orang pintar, atau disebut juga antek-antek daripada si iblis. Banyak yang terpatuk ular hari ini, saudara. Banyak orang yang sedang sakit hari ini, ketakutan, terintimidasi. Dan banyak juga yang masih percaya, lalu datang jumpai hamba Tuhan. Pak Gembala, Pak Pendeta, tolong doakan. Sebelum jumpa gembala, sebelum jumpa pendeta atau hamba Tuhan, udah parah. Padahal firman Tuhan mengajari kita, jangan takut, aku ada menyertaimu. Firman Tuhan mengajari, telingaku dekat, peka untuk mendengarkanmu. Firman Tuhan mengajari, aku mengasihimu. Lalu kenapa kita takut? Karena kita mulai mendengarkan intimidasi si jahat itu. Saat orang Israel berkata, Musa, Musa, tolonglah, berdoalah supaya kami boleh selamat dari ular-ular ini. Lalu Musa berdoa. Tuhan menjawab, Musa, dirikan tiang dan buat ular tembaga. Saat Musa mendirikan tiang dan di atasnya ada ular tembaga, patung ular tembaga. Lalu Musa berkata, hai umat Israel, perhatikan, siapa yang sudah kena patung ular, lihat ke tiang ini, lihat ke ular tembaga yang ditinggikan ini, maka engkau akan sembuh. Saudaraku, yang mempercayai, yang percaya perkataan hamba Tuhan ini, mereka melihatnya lalu sembuh. Tapi ada banyak hari ini bukan cuma mengolok-olok, bukan cuma nggak percaya, tapi membuangnya, saudara. Saudara, kebodohan memang. Kebodohan bagi dunia ini hanya melihat tiang dan di atasnya ada patung ular tembaga. Kebodohan memang bagi dunia ini. Katanya Tuhan, kok digantung di atas kayu salib itu? Katanya Tuhan, tapi dipermalukan. Siapa yang mau memuji Tuhan? Siapa yang mau percaya Tuhan yang seperti ini?
Saudara, Anda tidak akan sembuh jika tidak memandang kepada salib itu. Dosamu tetap menjadi dosa saat engkau tidak percaya bahwa Yesus di atas kayu salib sudah menggantikan dirimu. Engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan anak-Nya saat engkau tidak mempercayai bahwa yang disalib itu adalah sebenarnya dirimu yang digantikan oleh Yesus Kristus. Karena kasih-Nya, Dia tahu saudara dan saya tidak akan sanggup menanggung derita itu. Saudara dan saya tidak akan sanggup menanggung akibat-akibat daripada dosa-dosa kita. Namun karena kasih-Nya, Dia datang ke dunia ini. Dia mengambil rupamu. Dia mengambil rupaku. Dia mengambil alih posisiku yang harusnya disalibkan, supaya engkau hidup, supaya saya hidup. Sesungguhnya bilur-bilurnya itu adalah kesembuhan bagi kita. Saudaraku yang terkasih, saat itu ditinggikan, bukankah itu adalah gambaran salib Yesus Kristus? Kalau zaman Israel, mulai daripada Taurat sampai kepada Yesus Kristus, semua umat memandang ke depan, mengharapkan akan datangnya salib yang sesungguhnya, mengharapkan akan penampakan salib yang sesungguhnya, di mana Yesus digantung di sana menggantikan saudara dan saya. Israel memandang ke depan melihat itu. Tapi saudara dan saya sekarang harus memandang ke belakang, bahwa Yesus 2000 tahun yang lalu sudah digantung di atas kayu salib supaya saudara dan saya disembuhkan. Pusat daripada Injil itu adalah pemberitaan salib Kristus. Inti daripada kabar baik adalah Yesus mati disalibkan untuk menebus dosa umat manusia. Jadi salib itu adalah kekuatan Allah untuk membebaskan kita dari kutukan. Sebab orang-orang berdosa, orang-orang terkutuk, tidak akan mampu, tidak akan layak menerima apa yang Bapa sudah sediakan. Jadi saudaraku, Tuhan sudah menunjukkan mulai daripada Yakub dan orang Israel dalam pimpinan Musa, formasi salib ditunjukkan kepada mereka. Tapi saudara, ada kekeliruan. Ada kekeliruan yang terjadi di Israel. Mereka kagum. Mereka mengagumi apa yang ditinggikan Musa. Sehingga mereka memiliki perayaan yang disebut dengan Nehustan. Mereka membakar kurban di hadapan tiang patung ular yang dibuat oleh Musa. Sampai kemudian raja membakarnya karena itu adalah pelanggaran. Sebab apa yang diperlihatkan Musa di padang gurun itu adalah bayang-bayang yang akan datang. Tidak dibenarkan setelah salib yang nyata itu, salib yang sebenarnya itu, di mana Yesus digantungkan di atasnya. Setelah itu muncul, maka mata setiap orang harus tertuju kepada salib itu. Temukan di sana pengampunan dosamu. Temukan di sana rahasia engkau menerima berkat-berkat Tuhan. Di hari ini juga terjadi kesalahan. Ada orang sakit, diambil formasi salib yang dibuat dari kayu, lalu ditunjukkan kepada orang sakit. Itu adalah sesat. Itu tidak benar. Yang benar adalah formasi salib itu adalah mencari persekutuan dengan anak Allah. Biarkan Yesus tinggal di dalammu sehingga engkau disebut engkau memiliki anak. Hidup yang kuhidupi ini bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Itulah
formasi salib di atas kepala Efraim, memiliki anak. Aku mendapat anak di negeri kesusahanku, kesengsaraanku, dan aku dilepaskan. Miliki itu. Lalu kemudian berkat kepada Manasye. Berkat-berkat yang memang engkau butuhkan, kata Bapa Surgawi. Aku tahu engkau membutuhkan semua itu. Makanan, minuman, rumah. Aku tahu berkat gembala itu akan menyusul setelah berkat yang terutama. Saudaraku, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kekristenan kita hari ini itu tidak berbicara tentang lahiriah. Kekristenan kita hari ini bicara tentang batiniah, bicara tentang roh. Di dalam kitab Roma pasal 8 dikatakan, hiduplah di dalam pimpinan roh. Hiduplah oleh roh itu, maka engkau disebut sebagai anak-anak Allah. Saudaraku, firman Tuhan ini menguatkan bagi kita semua. Kemanapun engkau pergi, apapun yang kau kerjakan, apapun yang akan engkau kerjakan, selalu memandang kepada salib Kristus. Maksudnya apa, saudara? Memandang kepada salib Kristus. Biarkan formasi salib itu sepanjang hidupmu engkau melihatnya. Bagaimana engkau bisa melihatnya? Bagaimana engkau bisa memperlihatkannya? Yaitu pastikan dirimu, pastikan sikapmu, bahwa engkau akan selalu memilih yang terutama, lalu kemudian yang utama. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua itu akan diberikannya kepadamu. Itulah salib. Itulah salib yang dimaksudkan di dalam Kejadian pasal 48 tadi. Itu jugalah salib yang diperlihatkan Yesus. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, salib itu adalah kekuatan Allah bagi kita. Salib itu adalah kekuatan Allah untuk bisa menolong kita. Roma pasal 12 dikatakan, salib itu, Injil itu adalah kekuatan Allah. Di dalam bacaan kita 1 Korintus 1 ayat 18 tadi, pemberitaan salib adalah kekuatan Allah. Artinya apa? Injil, kabar baik itu intinya adalah salib Kristus. Intinya adalah Yesus disalibkan, Yesus mati di atas kayu salib untuk menggantikan saudara dan saya. Sesungguhnya dosa kitalah yang ditanggungnya. Dia tidak berdosa, tapi dibuat menjadi dosa, supaya kita yang berdosa dibersihkan dari dosa. Itulah kekuatan Allah, itulah salib itu, saudara. Jika Anda mendengarkan pada malam hari ini, bagi saudaraku yang terkasih yang mendengarkan pada malam hari ini, inilah inti dari segala Injil yang kita dengarkan, bahwa Yesus sudah datang ke dunia ini, mati di atas kayu salib, menanggung dosa saudara dan saya. Anda percaya itu, maka Anda diselamatkan. Setelah Anda diselamatkan, maka raihlah apa yang Bapamu sediakan bagimu. Sebab berkat itu, berkat kedua itu akan datang. Sebab demikianlah umat Israel akan memberkati. Diutamakannya Efraim, baru Manasye. Sebab demikianlah berkat akan dicurahkan. Diutamakannya anak itu, diutamakannya kerajaan Allah itu, maka yang lainnya akan diberikan bagi kita semuanya. Saudara yang terkasih, saya rindu
kita melihat Galatia 3 ayat 13 tadi, saudara. Galatia 3 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini. Yesus Kristus telah membuat ini. Yesus Kristus telah mau disalibkan di atas kayu salib, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Yesus telah melakukannya. Yesus telah berkarya. Yesus telah naik ke atas Kalvari, melakukan penebusan, membayar semua tuntutan-tuntutan hukum Taurat. Di sana dikatakan ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk. Kita yang terkutuk, Yesus mengambil rupa kita supaya Dia yang menjadi terkutuk, supaya Anda adalah orang yang diberkati. Itu karya Yesus. Itu yang Yesus lakukan bagi kita. Supaya apa? Supaya berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman menerima roh yang dijanjikan itu. Oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan itu. Itu yang Yesus bilang, aku memberikan kepadamu salomku, tidak seperti yang dunia berikan. Aku memberikan salomku bagimu, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Aku akan meminta kepada Bapa penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Yesus mati di kayu salib, itu adalah jalan untuk saudara dan saya boleh menerima Roh Kudus. Sebab tanpa Roh Kudus hidup kita sia-sia. Tanpa Roh Kudus tinggal di dalam kita, tanpa kita memiliki persekutuan yang erat dengan Roh Kudus, kegagalan menanti Anda. Tekanan hidup akan Anda miliki, akan Anda rasakan sepanjang hidup saudara. Tetapi ketika Roh Kudus tinggal di dalam kita dan kita bersekutu dengan Dia setiap saat, maka rasakanlah, nikmatilah bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan di dalam kehidupan kita. Sebab di ayat yang lain Yesus berkata, Roh Kudus itu yang kuberikan, yang kuutus akan tinggal bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan mengajarimu. Dialah yang akan menyampaikan apa yang kusampaikan kepadamu. Dia jugalah yang akan berdoa di dalam segala kelemahanmu. Dan Roh itulah yang membawa engkau kepada segala jalan kebenaran. Saudaraku, tanpa Roh Kudus hari ini, Anda akan menjadi orang perusak di dunia ini. Di dalam kitab Yakobus dikatakan, orang yang hidup tanpa roh, kerjanya memecah belah, mencaci maki, mengata-ngatain orang, bergosip. Itulah orang yang hidup tanpa Roh Kudus. Itulah orang yang tidak mempercayai salib Kristus. Itulah orang yang tidak memandang kepada salib Kristus. Itulah orang yang tidak menerima salib Kristus di dalam hidupnya. Maka hidupnya akan cenderung memecah belah. Hidupnya akan cenderung membinasakan. Hidupnya akan cenderung mengata-ngatai. Hidupnya akan cenderung membuat permusuhan dengan orang lain. Tidak ada damai sejahtera di dalam hidupnya.
Jadi saudaraku, pada malam hari ini saya rindu kita semakin bersekutu dengan Roh Kudus, kita semakin memandang kepada salib Kristus itu, sebab di sanalah kekuatan Allah untuk menolong kita di dalam segala aspek kehidupan kita. Apapun masalahmu hari ini, apapun persoalanmu hari ini, apapun yang engkau gumulkan hari ini, pandang kepada salib Kristus. Sembahlah Dia, muliakan Dia Rajamu, maka lihat tangan kasih-Nya akan menolongmu, sebab Dia sudah berkata, Aku senantiasa menyertaimu sampai akhir zaman. Demikian firman Tuhan bagi kita, saudaraku, pada malam hari ini. Pastikan dalam hidupmu, pandang terus salib. Apapun kata orang di luar sana, apapun penilaian orang di luar sana, apapun cap atau embel-embel yang orang taruh di luar sana, jangan dengarkan itu. Dengarkan firman Tuhan ini. Dengarkan apa yang Tuhan katakan kepadamu pada malam hari ini. Sebab pemberitaan salib adalah kebodohan bagi orang yang akan binasa. Namun bagi kita yang percaya, pemberitaan salib itu adalah kekuatan Allah. Kekuatan Allah untuk menolongmu, kekuatan Allah untuk menyelesaikan masalahmu, kekuatan Allah untuk mencurahkan berkat-berkatnya bagimu. Pandang salib Kristus, pandang salib Yesus Kristus, maka engkau akan hidup dan engkau akan merasakan berkat-berkat ilahi di dalam hidupmu sampai Dia datang untuk kali yang kedua menjemput kita. Mari kita berdoa.